Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan soal PMK nomor 1 dengan soal cari formula rumus ekspresinya AN, kemudian tentukan konvergen dan divergen. Apabila konvergen, tentukan limit N mendekati hingga AN. Dengan tentuan soal 1,2 per 2 pangkat 2 min 1 pangkat 2, 3 per 3 pangkat 2 dikurang 2 pangkat 2, 4 per 4 pangkat 2 dikurang 3 pangkat 2, 5 per 5 pangkat 2 min 4 pangkat 2. Cara menjawabnya itu kan kita tahu tuh, dari pola tersebut dapat membentuk sebuah rumus eksplisit, yaitu N per N kuadrat min dalam kurung N min 1 kuadrat. Sehingga menghasilkan 1 per 2 per 3, 3 per 5, 4 per 7, dan 5 per 9. Terus kita uraiin lagi, N kuadrat min dalam kurung N min 1 kuadrat menghasilkan N kuadrat min dalam kurung N kuadrat min 2N plus 1, sehingga setelah diuraikan itu dapat hasil lebih singkatnya itu 2N min 1. Maka AN sama dengan N per 2N min 1. Nah, kita tahu tuh rumus eksplisitnya, lalu dimasukkan ke limit, yaitu limit N mendekati theta hingga AN sama dengan limit N mendekati hingga N per 2N min 1. Karena kita tahu cara cepatnya buat nyari hasil dari limit, yaitu cari pangkat terbesarnya di coret-coret, jadi ketemu hasilnya 1 per 2. Maka barisan ini konvergen dengan limit N mendekati theta hingga AN sama dengan setengah. Terima kasih. Oke, jadi di sini gue mau bahas nomor 2. Aduh. Jadi gue mau bahas nomor 2. Kan di situ nomor 2 itu pertanyaannya kita disuruh ngebuktiin kalau barisan AN itu monoton naik atau enggak kan. Nah, cara buat nentuin itu, pertama kita tentukan dulu AN-nya sama AN plus 1. Nah, di sini kan ada, kita udah tahu dari atas tuh AN itu sama dengan N per N plus 1. Terus kita tinggal cari AN plus 1 itu tinggal ditambahin aja eh, pembilang sama penyebutnya sama-sama 1 kan. Jadinya N plus 1 per N plus 2. Habis itu di sini kita cari suatu barisan itu dianggap monotonaik itu ketika apa. Nah, kan kita udah tahu ya, kalau misalnya monotonaik itu artinya AN itu harus lebih kecil daripada AN plus 1. Oleh karena itu, kita harus masukin AN plus 1 sama AN-nya itu di perbandingan kan. Nah,
cara masukin ke perbandingannya itu berarti kan di sini AN sama AN plus satu kan. Jadi di sini kita dikurang aja AN plus satu dikurang AN. Bisa sih AN dikurang AN plus satu tuh juga bisa. Nah, cuma gue di sini pakainya AN plus satu dikurang AN. Di situ kita tinggal kita operasikan, terus dapat hasil akhir kan. Nah, terus di hasil akhirnya ini kita cari ketika n-nya itu lebih besar sama dengan nol, dia itu akan tetap positif apa negatif. Nah, setelah kita cari kan, terus akhirnya diketahui dari hasil analisis kalau AN plus satu dikurang AN itu hasilnya selalu positif. Oleh karena itu, kalau karena positif kan lebih besar daripada nol. Nah, terus habis itu kita pindahin deh min AN-nya ke kanan. Jadinya didapatkan persamaan yaitu AN plus satu lebih besar daripada AN. Nah, hal ini sesuai sama apa sih namanya kesimpulan yang ada di soal nomor 2 itu. Lanjut nomor 2 ya. Udah kelihatan belum? Halo? Udah, Udah. Nah, selanjutnya nomor 3 ini kan kita suruh jadi konvergenan dari sigma n sama dengan 1 sampai dengan 1 2 kali 1/4 pangkat n ditambah 3 kali min 1/5 pangkat n. Nah, sebelumnya ini cara gue dibagi dua dulu, yaitu 2/4 pangkat n-nya sama 3 min 1/5 pangkat n-nya, karena penjumlahan. Nah, terus karena ini masih bentuknya pangkat n, pangkatnya itu harus kita ubah jadi n min 1, supaya kita bisa dapetin A sama R-nya. Jadi di sini sigma dari n sama dengan 1 sampai dengan T hingga 2 pangkat sama 1/4. Ini pangkat n min 1 sama, kalau karena kita pengen ngubah jadi n min 1, jadi dikali 1/4 pangkat 1. Nah, terus setelah udah kayak gitu, seperempatnya dikali dengan 2, jadi 1/2. Jadi hasilnya itu 1/2 1/4 pangkat n n min 1. Setelah itu kan diketahui rumus Sn itu sama dengan A dibagi 1 min R kan. Jadi kita dapat A-nya itu 1/2, R-nya itu 1/4. Langsung aja dioperasiin, terus dapat hasil 2/3. Terus selanjutnya juga sama buat yang 3 dikali min 1/5 pangkat n, itu eh, sama-sama n-nya dijadiin n min 1, jadi min 1/5 dikali 3 kan jadi min 3/5. Terus didapat A-nya itu adalah min 3/5 sama R-nya itu min 1/5. Jadi langsung masukin ke rumus juga, min 3/5 dibagi 1 min 1/5. Hasilnya adalah min 1/2. Lalu hasil dari 2 tadi itu kita 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 jumlahkan jadi 2/3 dikurang 1/2 jadi 1/6, dan hasilnya itu konvergen di 1/6. Ya, sekarang nomor 4 ya, sebentar. Hmm,
Ah, udah nongol belum? Udah. Ini gue ngejawabnya sekalian ngejelasin ya. Sebentar. Gue bacain dulu soalnya. Jadi kan di sini pertanyaannya apakah 0,222 dan seterusnya itu merupakan suatu representasi deret hingga jika ya, apakah deretnya konvergen dan berapa jumlah estimasi nilai deret hingganya? Oke, jadi jawaban gue di sini ya 0,222 dan seterusnya itu merupakan representasi desimal dari suatu deret hingga. Angka tersebut dapat kita tulis sebagai sini 0,222 dan seterusnya itu sama dengan 0,2 ditambah 0,02 ditambah 0,002 ditambah 0,00002 dan seterusnya. Jadi ini adalah deret geometri hingga dengan suku pertama A-nya itu 0,2 dan rasio R-nya itu 0,1. Deret geometri hingga akan konvergen jika absolut rasio R-nya itu kurang dari 1. Dalam hal ini, R-nya kan 0,1, sehingga deretnya dapat disebut dengan konvergen. Terus, R kurang dari 1 itu dapat dihitung dengan rumus S sama dengan A dibagi 1 dikurang R. Dengan A-nya itu kan tadi 0,2 dan R-nya itu rasionya 0,1. Jadi kita dapat menghitung jumlahnya yaitu dengan cara S 0,2 dibagi 1 dikurang 0,1 sama dengan 0,2 atau 0,9 atau eh, 2/9 lah. Jadi di sini jumlah estimasi nilai deret hingganya itu 0,22 benar. Ya, mungkin begitu.